Yayasan Cahaya Kolbu, tepatnya RA dan PG Cahaya Kolbu, terletak di Kampung Cikiem, RT 01 RW 16, Desa Pinggirsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Mempunyai visi sekolah yaitu mencetak generasi muda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan berwawasan luas, berakhlakul karimah, dan unggul dalam prestasi. Misinya yaitu membiasakan anak melakukan kegiatan sendiri atau mandiri, memberikan materi dengan ajaran agama Islam, menyelenggarakan rutinitas kegiatan yang dapat melatih kreativitas anak, lalu melatih baca tulis Al-Quran dan baca tulis Latin serta berhitung. Yang terakhir yaitu melatih pembiasaan sikap mental yang disiplin, sopan, dan menghormati orang lain. Tahun berdiri Yayasan Cahaya Kolbu yaitu tanggal 14 Januari 2002. Kepemilikan Yayasan Cahaya Kolbu terakreditasi A dan kelas atau kelompok usianya ada RAA 4-5 tahun dan RAB 5-6 tahun serta playgroup dari usia 2-4 tahun. Kurikulum yang digunakan di RA dan PG Cahaya Kolbu adalah kurikulum yang mengacu kepada Keputusan Menteri Agama KMA 792 tahun 2018 tentang pedoman kurikulum Raudatul Atfal yang mengutamakan nilai-nilai Islam di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya. Dan ada kurikulum ciri khas dari RA Cahaya Kolbu dan PG Cahaya Kolbu, yaitu lebih menambahkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam di dalamnya seperti sholat duha, membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, atau tahfidz. Pendidik dan tenaga kependidikan, yang pertama ada kepala sekolah, Nur Khalifah. Jumlah guru ada 4 orang, yaitu Anissa, Alfirda, dan Cynthia. Yang selanjutnya ada tenaga kependidikan, ada 2 orang, yaitu Zulfa dan Puput. Operator ada 1 orang, yaitu Yastisha, dan tenaga kebersihan itu ada 2 orang, yaitu Sidik dan Ikhwan. Sumber dana yang digunakan untuk sekolah di Cahaya Kolbu itu yang pertama berasal dari SPP siswa, dan yang kedua berasal dari bantuan operasional dari pemerintah. Nah, untuk yang pertama di sini ada gerbang. Gerbang 1 ini memuat gerbang utama ya yang berada di depan RA dan PG Cahaya Kolbu. Di sini tuh ada gapura yang bertuliskan Yayasan Cahaya Kolbu, Raudatul Alfa kelas A, Raudatul Alfa kelas B, dan PG Cahaya Kolbu. Nah, di sini ada tempat parkir motor ya. Ada tulisan P-nya. Di sini ada beberapa motor. Tempat parkir motor ini cukup untuk 10 lah sampai 12 motor.
Tempat parkir motor ini berseberangan dengan tempat parkir mobil. Kemudian di sini ada tempat parkir mobil. Ukurannya itu bisa masuk sampai 6 mobilan ya di sini. Ada tulisannya juga, dan di tengah-tengah antara parkiran motor dan parkiran mobil ini ada jalan untuk menuju ke gerbang selanjutnya untuk memasuki sekolah Cahaya Kolbu. Kemudian di sini ada gerbang ya untuk memasuki kawasan RA dan PG Cahaya Kolbu. Di sini tuh ada dinding-dinding ya yang dihiasi dengan tanaman-tanaman serta gambar-gambar dari mulai kupu-kupu, matahari, serta di sini ada angka-angkanya. Langsung saja, ini ruang kelas playgroup. Di sini tuh ada furniturnya ya. Di ruang kelas PG ini terdapat fasilitas, ada meja kursi, papan tulis, loker, meja guru, ada meja P3K, karpet untuk duduk melingkar, dan wastafel. Kemudian di sini ada kelas Raudatul Atfal kelas A, yaitu usia 4-5 tahun. Di sini tuh ada furnitur. Yang pertama ada papan tulis atau papan whiteboard, ada lemari, ada meja guru. Di sini ada karpet untuk circle time untuk duduk melingkar. Di sini ada meja sama kursi murid, ada juga loker, ada juga wastafel, serta ada meja P3K. Nah, di sini ruang kelas RAB, yaitu kelas Raudatul Atfal, usia 5-6 tahun. Nah, di sini ada macam-macam furniturnya. Di ruang RAB ini terdapat fasilitas meja kursi, papan tulis atau whiteboard, kemudian ada loker, ada meja guru, ada lemari, ada meja P3K. Di sini juga ada karpet untuk circle time, ada wastafel. Nah, ketiga ruangan kelas ini dilengkapi dengan wastafel serta meja P3K-nya. Kalau misalkan ada yang luka, tinggal diobati di ruang kelas ini, dan kalau misalkan tangannya kotor, di ruang kelas ini sudah tersedia wastafelnya. Kemudian di sini ada sentra memasak. Sentra memasak ini adalah sentra kegiatan yang mengembangkan keterampilan mengolah bahan-bahan makanan dan cara pembuatannya dengan menggunakan bahan-bahan sesungguhnya yang hasilnya itu dapat dinikmati langsung oleh anak, atau bisa juga menggunakan imitasi atau bahan media tersebut. Nah, di sini ada furnitur yang ada di sentra memasak di RA dan PG Cahaya Kolbu. Jadi sentra ini dipakai oleh 3 kelas, oleh TK RAB, RAA, dan playgroup. Di sini ada rak, ada lemari, ada poster tentang makanan sehat. Kemudian di sini juga ada meja bundar dan kursi untuk anak-anak belajar dan mengolah-ngolah makanan. Kemudian di sini ada sentra sains. Sentra sains adalah tempat yang dirancang untuk mengundang rasa ingin tahu anak, dan tempat di mana anak itu dapat mendapatkan berbagai macam jawaban dan memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi tentang kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar anak menggunakan panca inderanya. Nah, sini ada furnitur yang ada di sentra ini. Ada meja guru, ada papan tulis atau whiteboard. Di sini ada kayak poster-poster sains. Di sini ada lemari, ada karpet juga, ada meja panjang, serta ada wastafel. Di seberang sentra sains atau di dekat sentra sains ini ada sentra imtak. Nah, bisa dilihat di dalamnya itu, sentra imtak adalah sentra yang berisi aktivitas yang itu lebih fokus pada kegiatan keagamaan,
seperti pembacaan Iqra, tata cara sholat, doa-doa, serta ada mengenal akhlak yang baik dan buruk. Nah, dalam sentra ini dapat disajikan buku cerita Islam, miniatur bangunan ibadah. Nah, di sini tuh ada furnitur berupa sajadah ya. Ini terdapat banyak sajadah, ada di sini meja guru, ada lemari, ada wastafel, dan ada juga di sini poster tata cara gerakan sholat. Nah, isi lemarinya itu misalkan ada miniatur ibadah-ibadah ya, seperti misalkan miniatur tempat ibadah kayak masjid, ataupun misalkan ada musola. Kemudian di sebelah sentra Imtak di sini ada sentra balok. Nah, di sini ada furniturnya ya. Nah, sentra balok sendiri itu aktivitas pada sentra balok ini sering dilakukan adalah menyusun berbagai bentuk geometri yang terbuat dari kayu atau plastisin ataupun plastik seperti kubus, lingkaran, balok, kerucut, segitiga, ataupun gambar bangun datar lainnya. Nah, di sini anak bisa membagi ide gitu dengan teman yang lainnya, serta bersosialisasi dengan teman yang lainnya. Furnitur yang ada di sentra balok ini yang pertama ada rak, ada meja guru, ada wastafel, ada meja yang berbentuk lingkaran, serta ada poster-poster tentang bangun datar ataupun bangun ruang. Kemudian kita masuk ke ruang perpustakaan. Nah, di ruang perpustakaan di sini tuh biasanya tuh anak itu pengen duduknya itu di bawah ya. Di sini ada karpet dan ada juga lahan yang tidak ada apa-apanya itu saya sengaja supaya anak itu sukanya selonjoran di mana-mana gitu. Nah, di sini ada perpustakaan, ada rak buku. Rak bukunya ada dua, yang pertama yang besar, yang kedua yang kecil, dan di sini ada meja bundar serta kursinya, ada karpet juga. Nah, di sini tuh ada lemari yang berdempetan sama kursi. Jadi di sini tuh ada tempat belajar. Nah, di depan tempat belajarnya itu ada lemari buku. Jadi anak tinggal membawa buku lalu membacanya di sana. Lanjut kita ke ruangan guru ya, ruang guru. Nah, di sini tuh ruang guru merupakan tempat di mana guru itu berkumpul dan tempat guru menyimpan barang-barangnya. Tempat di mana dokumen-dokumen pembelajaran atau dokumen administrasi itu disimpan gitu. Biasanya di ruang guru ini juga dijadikan tempat rapat antar guru sekaligus tempat istirahat. Nah, di sini ada furniturnya seperti karpet yang agak tebal. Di sini ada meja-meja serta ada karpet kecil. Di sini ada loker guru yang masing-masing itu ada namanya. Di sini juga ada meja tempat guru itu menyimpan barang-barang atau tugas anak-anak. Lalu di sini tuh ada ruang kepala sekolah. Nah, ruang kepala sekolah merupakan tempat kepala sekolah di mana misalkan ada tamu nih dari luar atau pengawas datang. Nah, ditempatkan ke ruang kepala sekolah. Di sini tuh ada furnitur, ada lemari, ada meja kepala sekolah, ada karpet, ada meja tamu. Di sini tuh ada tempat meja untuk misalkan piala-piala yang didapat oleh anak-anak yang sekolah di sini. Di seberang atau di dekat ruang kepala sekolah, di pinggirnya itu ada musola, tempat misalkan guru atau orang tua sholat, baik itu sholat duha ataupun sholat zuhur atau sholat lainnya ya. Nah, di sini tuh ada furnitur kayak misalkan cuman ada karpet untuk imam dan untuk makmum wanita dan pria. Di samping musola atau di dekat musola ini ada toilet. Kenapa saya mendekatkan dua lokasi ini? Karena supaya misalkan mau wudhu itu tidak kesulitan dan dekat untuk mengaksesnya. Kemudian untuk toiletnya di sini tuh
ada toilet dan juga ada tempat wudhu. Nah, di sini ada tempat wudhu kayak tembok kayak gitu. Di sini tuh ada toiletnya untuk guru dan untuk murid laki-laki dan untuk murid perempuan. Di sini ada 3 toilet ya, bisa terlihat. Kemudian di sini ada area masuk atau pintu untuk menuju ke kolam renang. Di sini tuh kolam renangnya cuma 1 dan tingginya itu tidak terlalu tinggi karena untuk anak-anak ya, 3 kelas PG, RAA dan RAB. Di sini ada perosotan kayak gitu. Di sini tuh ada tempat duduk anak-anak atau tempat berjemur lah setelah melakukan kegiatan renang. Nah, kegiatan renang ini dilakukan 1 bulan sekali. Jadi semua kelas di sini itu melakukan praktek berenang 1 bulan sekali. Nah, langsung kita ke area outdoor di sekolah RA dan PG Cahaya Kolbu ini. Yang pertama itu ada area outdoor korsel atau putaran. Nah, di area ini tuh ada 3 putaran ya, berbeda-beda warnanya. Jadi anak itu bisa menaiki korsel ini untuk diputar-putar kayak gitu. Ini juga ada area outdoor engklek atau sonda. Di sini ada 2 jenis engkleknya. Yang pertama ada engklek TV dan yang kedua ada engklek pesawat. Nah, outdoor yang kedua ini tuh kayak taman ya. Ini tuh di pinggir-pinggirnya itu ada bangku untuk duduk anak-anak untuk bersantai. Di tengah-tengahnya itu ada misalkan kayak tempat bunga lah. Seperti itu. Di sini tuh ada 4 bangku untuk anak-anak melihat tanaman-tanaman kayak gitu. Kemudian di sini ada area ayunan dan jungkat-jungkit. Di sini ada 2 ayunan, yang pertama untuk 1 anak, yang kedua untuk 2 anak. Nah, di sini tuh juga ada jungkat-jungkit ya. Di area outdoor ini tuh ada bekas pasir kayak gitu ya, kotak-kotak itu tempat pasir. Nah, ini tuh ada perosotan dan ini ada bola dunia, jadi anak tuh bisa naik ke sini ya.